Menghadapi China menjadi agenda terpenting matchday Juni. Sebab disinilah satu laga yang masih memungkinkan untuk kita sikat. Begitupun dengan China, mereka menganggap Indonesia sebagai tim yang masih bisa ditandingi. Makanya skuad The Dragons niat banget. Dan semalam, rombongan tim asuhan Branko Ivankovic akhirnya tiba di tanah air lebih cepat daripada Martin Paes. Hanya berbeda beberapa jam. Timnas China sudah mulai persiapan segalanya. Yang menarik, China tetap mendapatkan full fasilitas terbaik selama di Jakarta. Fasilitas dari PSSI memastikan segala kemungkinan yang akan terjadi, termasuk mengirim pasukan pengawalan ketat. Tapi di samping itu, ada sesuatu yang diselipkan, membuat netizen tanah air menilai ini cerdik. Pelatih China sendiri kini sudah sangat menantikan atmosfer GBK, bahkan menantang dengan mental berani. Lantas, bagaimana kesombongan pelatih China? Serta apa saja yang mereka dapatkan? Let's go, kita ulas sampai tuntas. Tim nasional China, tim yang sudah sangat melekat di hati para penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya saat away ke China, kita diperlakukan seperti seenaknya mereka aja. Dimana dari jauh-jauh hari sebelum laga, udah kelihatan niat busuknya dulu. Mulai dari memindahkan venue pertandingan ke Qingdao, hingga tidak niat menyediakan berbagai fasilitas. Dan saat leg pertama tiba, ketika itu timnas benar-benar seperti ditunjang dengan fasilitas seadanya. Lebih parahnya lagi, fans Garuda yang away ke Qingdao Stadium juga mendapatkan perlakuan yang tak senonoh dengan tidak boleh membuka spanduk, banner, bahkan bendera merah putih sekalipun nggak boleh cuy. Ya, terlepas dari hasil laganya yang mengecewakan, tapi letak kekesalan supporter adalah pada perlakuan tuan rumah yang kurang menyambut kedatangan tamu. Dan kini giliran mereka yang datang ke Indonesia untuk menjalankan laga home terakhir timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 5 Juni besok, ketika malam lebaran, kita bakal jadi tuan rumah. Fans sudah penuh dengan sedikit amarah, tapi ada pembatasan hingga pemantauan dari FIFA dan AFC. Maka dari itu, jalan terbaik adalah memberikan dukungan penuh lewat kreativitas seperti banner, koreo, maupun tifo. Jangan sampai terjadi siulan atau teriakan yang menyinggung, mengingat kita masih dalam tahap diawasi FIFA. Sementara dari pihak federasi tetap ingin memberikan yang terbaik buat tim tamu. Gak ada yang dibeda-bedakan dari tim tamu-tamu sebelumnya. China pun tetap akan jauh lebih nyaman selama di Indonesia. Garuda terbang tinggi, menembus awan biru. Jauh lihat di sana, kita akan bertemu. Yap, terbukti semenjak kehadiran seluruh skuad China, mereka langsung mendapatkan kawalan khusus agar lebih aman. Mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada jam 11 malam waktu Indonesia Barat, mereka langsung bergegas menuju hotel. Selama di bandara tidak banyak sambutan dari penggemar Indonesia, mengingat jam penunjukan pukul tengah malam. Meskipun demikian, banyak wartawan yang menunggu dari sore. Pengawasan dari pengawal tetap dilakukan untuk menjaga kenyamanan. Terlihat para pemain China pun menggunakan masker semua. Mungkin jaga-jaga karena kasus COVID-19 di Asia Tenggara saat ini sedang naik, tapi di Indonesia masih belum. Tak lama harus menunggu, tim rombongan Branko Ivankovic langsung menuju hotel. Wang Dale dan kawan-kawan langsung dijemput oleh satu unit bus berukuran besar dengan pengawalan satu unit mobil patroli aparat kepolisian. Tapi mencuri perhatian adalah bis yang mereka gunakan, di mana China tetap mendapatkan bis yang sama dengan tim tamu lainnya dengan tampilan modifikasi, desain khusus untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, kalau mau dibandingin dengan bis China yang dulu jauh lah. Tapi yang bikin netizen ngakak adalah soal bercandaan pewangi di bus China yang dipasang banyak. Satu bangku dikasih satu pewangi jeruk, yang mana jelas bakal bikin sisi bus mabuk karena beneran dipasangin. FYI aja nih, China sendiri menginap di Hotel The Langham.
Jakarta Selatan. Ya, hanya sekitar 25 menitan lah menuju GBK, gak jauh-jauh amat kayak kita dulu di Qingdao. Garuda di hati kita, bersama kita menang. Dalam rombongan skuad ini sendiri, pelatih Branko Ivankovic membawa total 25 pemain, yang mana 23 diantaranya akan masuk DSP, sementara 3 lainnya sebagai jaga-jaga. Mereka tetap konsisten dalam menjaga fondasi. Sejumlah nama berpengalaman yang telah lama menjadi tulang punggung tim, kendati dipercaya untuk mengemban tugas negara. Di bawah Mister Gawang, Wang Dalei tetap menjadi sosok yang diandalkan dengan segudang pengalaman dan refleks tajamnya. Barisan pertahanan tak kehilangan sentuhannya. Zhu Chenjie masih menjadi pilar utama di lini belakang. Di sektor tengah, Ivankovic mempercayakan kreativitas dan ketenangan kepada Wang Sangyuan dan Su Haoyang, duet yang mampu menjaga ritme sekaligus mengalirkan bola dengan presisi. Dan untuk urusan mencetak gol, 2 nama besar tetap jadi harapan, yakni Wei Shihao yang tajam dengan insting predatornya, serta Zhang Yuning yang dikenal karena kekuatan fisik dan ketajamannya di kotak penalti lawan. Namun di balik deretan nama besar itu, ada keputusan menarik yang mencuri perhatian publik sepak bola. Sang pelatih asal Kroasia tak ragu mempercayakan tempat bagi 2 wajah muda. Mereka adalah Wang Yudong dan Liu Chengyu. Usia keduanya baru 18 tahun, namun performa mereka sudah menyamai bahkan melampaui para seniornya. Wang Yudong menjadi sorotan utama di Zhejiang FC musim ini dengan torehan 10 gol dan 1 assist dalam 19 pertandingan. Ia menunjukkan ketajamannya sebagai penyerang murni yang haus gol. Pergerakannya tanpa bola dan penyelesaian akhir yang klinis membuat banyak mata meliriknya, termaksud sang pelatih timnas. Sedangkan Liu Chengyu juga tak kalah gemilang bersama Shanghai Shenhua. Ia menjelma sebagai senjata rahasia di lini depan. Dari 8 pertandingan di semua ajang, ia mampu menyumbangkan 3 gol dan 1 assist. Sebuah pencapaian luar biasa untuk pemain seusianya. Selama di Indonesia, 3 negara tirai bambu setidaknya bakal melakoni 2 agenda latihan. Mereka terus mempersiapkan segalanya untuk mencari kesempatan mencuri poin. Langit jadi saksi perjalanan kita. Lebih lanjut, pelatih China sendiri sangat optimis memandang laga versus Indonesia. Ia tak gentar dan berharap mendapatkan keberuntungan lagi. Walaupun sedang di tengah tekanan besar fans China, Ivankovic percaya untuk meraih kemenangan, bahkan menyebut bahwa timnya akan bermain menyerang demi meraih pundi-pundi harapan. Saya selalu optimis, cukup sulit untuk mengatakannya. Namun, sebagai pelatih ketika bermain melawan Indonesia, Brazil atau siapapun, saya selalu optimis menghadapinya. Kami harus bermain ofensif. Kami harus berani menyerang, ujar Ivankovic kepada media sumber bola Kompas. Yap, salah satu harapan terbesar publik sepak bola China adalah Ivankovic bisa mengulang keajaiban yang pernah diciptakan bersama timnas Oman. Mereka ingat akan malam penuh magis di Suita, Jepang, masih segar dalam benak para pecinta sepak bola Asia. Kala itu, tanggal 2 September 2021, dalam laga kualifikasi Piala Dunia yang mempertemukan Oman dengan raksasa Asia Jepang, Ivankovic tampil bak maestro di pinggir lapangan. Di balik dingin ekspresi wajahnya tersimpan keberanian menyusun strategi yang tidak banyak berani memainkan formasi. 4-4-2 berlian yang jarang terlihat di level internasional. Hasilnya sungguh luar biasa. Tim Oman, asuhan Ivankovic, membungkam Jepang di kandangnya sendiri dengan skor tipis namun syarat makna 1-0. Kemenangan ini bukan sekedar 3 poin di atas kertas, ia menjelma menjadi legenda. Peristiwa itu lantas dikenal sebagai keajaiban Suita. Sebuah momen bersejarah yang tidak hanya mengangkat nama Oman, tapi juga mengukuhkan reputasi Ivankovic sebagai pelatih yang mampu mengubah keterbatasan menjadi kekuatan.
Yap, yang jelas China sangat berharap Indonesia masih bisa ditumbangkan, sebab setelahnya mereka menganggap makin susah. Di mana selain melawan timnas Indonesia, China juga akan bersua Bahrain di kandang sendiri. Longsing Football Stadium pada 10 Juni 2025. Meskipun begitu, Bahrain mereka anggap satu level di atas Indonesia yang lebih sulit dikalahkan. Terlepas dari China yang masih berambisi, timnas Indonesia juga selalu mengingatkan yang terbaik. Gak cuma soal skor, tapi soal mengembalikan harga diri, serta kepastian memperpanjang perjuangan ke Piala Dunia via round 4. So apapun itu kita nggak boleh terlena. Tetap optimis tapi waspada. Semangat Garudaku! Disinari mentari, hati ini berjuang. Melawan angin kencang, tak pernah lelah terbang. Disinari mentari, hati ini. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.